Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iskandar dan saya Bu Marta, saya Bu Rini, saya Bu Ambar. nah, kita akan membahas tentang mengenal diriku lebih dalam. Nah, oleh karena itu simak baik-baik ya. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, video sebelumnya kita telah membahas aku adalah remaja yang sehat dan bahagia. Gimana? Kalian sehat dan bahagia kan? Oke. Barangkali ada yang belum menemukan menjadi remaja yang sehat dan bahagia. Nah, oleh karena itu akan kita sambung dengan video pada pertemuan kali ini mengenai melihat diriku lebih dalam. Nah, karena dengan kalian bisa mengenali diri kalian lebih dalam lagi, maka kalian akan bisa menjadi remaja yang bahagia. Nah, untuk itu simak baik-baik video berikut karena setelah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai apa itu konsep diri. Nah, simak baik-baik ya. Kali ini kita akan belajar lebih dalam dari judul melihat diriku lebih dalam ini. Mata mau menjelaskan tentang konsep diri. Konsep diri pada siswa ya, kita akan punya satu pemahaman yang sama bahwa yang dimaksud konsep diri di sini adalah gambaran yang dimiliki tentang diri kita ya. Jadi kita tahu siapa saya, bagaimana kelebihan saya, kekurangan saya, sehingga dengan kita paham akan diri kita akan lebih bisa menerima kita, nyaman dengan tubuh kita, juga dapat memahami peran sosial yang nanti akan kalian laksanakan di dalam masyarakat. Sehingga konsep diri ini penting. Pentingnya apa? Ketika kamu sudah paham tentang siapa dirimu, bagaimana kekurangan kelebihanmu, kamu akan dapat berperan secara baik di dalam masyarakat. Itu tentang pengertian konsep diri. Nah, untuk itu ya, ketika kita akan melihat konsep diri kita, setelah kita paham akan kelebihan dan kekurangan kita akan memahami bahwa dalam konsep diri seseorang itu ada yang positif dan ada yang negatif. Ya, untuk penjelasan tentang konsep diri yang positif dan negatif, nanti berikutnya akan dijelaskan dengan Bu Rini. Baik anak-anak, sekarang Bu Rini akan melanjutkan mengenai konsep diri. Konsep diri itu pada dasarnya adalah gabungan dari pengetahuan dan harapan. Dalam konsep diri ini ada dua hal, yaitu konsep diri yang positif dan konsep diri yang negatif. Untuk yang pertama, Bu Rini akan menyampaikan tentang apa itu konsep diri yang negatif. Konsep diri yang negatif adalah seseorang yang tidak bisa menerima keadaan dirinya, merasa tidak memiliki kemampuan, tidak mempunyai harapan yang baik untuk dirinya sendiri, cenderung menarik diri, sehingga akan menimbulkan kecemasan dalam dirinya. Jika hal ini terus berlanjut, akan menyebabkan seseorang itu menjadi angkuh, egois, menarik diri dari pergaulan. Itu adalah konsep diri yang negatif. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan konsep diri yang positif? Konsep diri yang positif adalah seseorang yang bisa menerima keadaan dirinya, memahami keadaan dirinya, punya rasa yang optimis, percaya diri yang tinggi, bisa menerima keadaan yang baik dan buruk. Termasuk juga dalam hal ini, jika dia mengalami kegagalan, dia akan merasa bahwa hal tersebut merupakan proses, sehingga akan berusaha untuk bangkit dan bangkit lagi. Mungkin itu yang Bu Rini sampaikan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian termasuk anak-anak remaja yang memiliki konsep diri yang positif, atau kalian remaja dengan konsep diri yang negatif? Silakan disimpan jawaban kalian. Selanjutnya, untuk lebih kalian memahami lagi, kita akan bermain dengan bunga diri yang akan disampaikan oleh Bu Ambar. Anak-anak, tadi sudah dibahas tentang konsep diri yang negatif, dan konsep diri yang positif. Sekarang kita beralih pada permainan, tapi tentu saja permainan yang membawa manfaat untuk kalian semua. Apa permainan itu? Itu kita namakan dengan
bunga diri. Bunga diri kita buat bunga dengan 5 kelopak. Ya, jadi nanti kalian ibu minta untuk mengerjakan ini semua. Ibu Lani membuat bunga dengan 5 kelopak. Boleh kalian beri warna terserah atau polos pun terserah. Ya, itu kalian kerjakan dengan enjoy, penuh senang hati. Ya, lalu apa yang akan kita lakukan nantinya? Seperti yang sudah dibahas pada atau oleh Bu Marta dan Bu Rini, bahwa kita itu kan punya konsep diri yang negatif dan positif. Ini juga Bu Ambar minta untuk kalian mengeksplor diri, baik itu yang menurutmu positif maupun yang negatif. Kita sudah buat anak-anak. Lalu untuk yang tengah, kelopak tengah, kita tuliskan, kalian tuliskan namamu. Boleh nama lengkap atau nama panggilan. Sudah? Oke. Sekarang bagaimana kita mengekspresikan apa yang ada pada diri kita pada lembar ini? Kalian tuliskan pada kelopak yang pertama. Saya senang bila kalian tuliskan. Kalian tuliskan saya senang bila, contohnya kira-kira apa? Saya senang bila main drum. Boleh kalian tuliskan. Ya, tidak akan Bu Ambar lanjutkan biar kamu bisa kreatif. Apa ya yang akan saya tuliskan nantinya. Lalu yang berikutnya, kelopak yang kedua, yaitu saya bangga bila. Saya bangga bila. Apa yang bisa kamu banggakan pada dirimu? Ya. Lalu yang ketiga, saya malu. Kalian tuliskan. Tidak hanya satu loh ya. Semakin kalian bisa menuliskan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, makin banyak itu berarti kamu makin bagus. Ya. Malu bila. Saya malu bila datang terlambat. Saya malu kalau berkata bohong dan sebagainya. Lalu yang berikutnya, yang terpenting dalam hidupku apa? Tentunya antara satu anak dengan yang lainnya beda. Yang terpenting dalam hidup, aku pengen membahagiakan orang tuaku. Boleh kalian tuliskan, tapi hanya jangan nyontoh yang ibu contohkan saja. Kamu ungkap, kamu eksplor. Ibu yakin kamu anak hebat, makin kreatif. Ya, kamu bisa menuliskan macam-macam. Lalu yang terakhir, kelopak 5, saya bisa mengatakan saya sukses. Itu bila apa? Sukses bagiku kalau aku punya mobil banyak, aku punya rumah tingkat 7 misalnya, itu yang secara materi. Tapi bisa juga aku bisa mengatakan sukses apabila aku bisa sekolah sampai bla 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 bla. Ya, jadi demikian anak-anak. Ini ibu minta kalian kerjakan oleh masing-masing. Kalian bebas berekspresi. Ya, pada pertemuan yang akan datang kita bahas ini. Kita bisa saling sharing. Kalau tidak usah, ini kan negatif Bu, ini positif Bu, tidak usah. Ya, kita berpikir yang positif saja, bahwa kita, kalian itu nantinya akan saling berbagi, mengetahui, oh ternyata temanku ada yang begini, ada yang begini. Ya, demikian anak-anak tugas yang harus kamu kerjakan.
Ibu minta kalian mengerjakannya dengan senang hati, dengan ikhlas. Nanti Ibu yakin ini akan bermanfaat. Nah, tadi materinya udah selesai kan? Sekarang kita akan salam setara dulu seperti minggu sebelumnya. Salam setara, semangat dunia remaja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.